Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat dan selalu semangat ya? Oke, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan belajar matematika. Masih materi di semester Gasal. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama, sekarang kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Dan tentunya masih bersama Ibu Felni Silviana English. Simak baik-baik ya video dari Ibu. Baik anak-anak, kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Bagaimana caranya ya? Caranya yaitu dengan cara perkalian silang atau kali silang. Langkah-langkahnya, perhatikan ya. Oke, Ibu memiliki dua pecahan yang akan kita bandingkan, yaitu pecahan 2/3 dan 5/7. Nah, kita akan kali silang. Perhatikan arahnya ya. Pemilang dari pecahan yang pertama akan kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang kedua. Nah, kita silang seperti ini. Kemudian penyebut dari pecahan yang pertama kita kalikan dengan pemilang pecahan yang kedua. Kita silang seperti ini. Sehingga kita namakan ini kali silang ya nak, karena memang kita kalikannya menyilang. Kemudian kita tuliskan 2 kali 7 di bawahnya. 3 kali 5 di bawahnya. Kita hitung hasilnya. 2 kali 7, 14. 3 kali 5, 15. Nah anak-anak, 14 ini adalah milik dari pecahan yang pertama, yaitu 2/3. Sedangkan 15 adalah milik dari pecahan 5/7. Jika sudah ketemu hasil kalinya, tinggal kita bandingkan apakah lebih kecil, lebih besar, atau bahkan sama dengan. Oke, 14 titik-titik dari 15. Ayo, bagaimana tandanya? Betul, lebih kecil. 2/3 lebih kecil dari 5/7. Karena 14 tadi adalah milik dari 2/3. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, untuk lebih paham, Ibu akan berikan contoh satu lagi. Ya, sudah nampak pecahannya ya? Dan Ibu sudah gambarkan juga perkalian silangnya. Seperti tadi, pemilang pecahan yang pertama kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang kedua. Jadi 4 kali 7, 28. Kemudian yang ini 5 kali 3, 15. Oke, kita bandingkan 28 dengan 15. Tandanya bagaimana ya? Nah, anak-anak, karena 28 ini lebih besar dari 15, maka tandanya adalah lebih besar. Kita ingat ya, 28 ini milik dari 4/5. 15 milik dari 3/7. Sehingga 4/5 ini lebih besar dari 3/7 ya. 28 lebih besar dari 15 atau 15 lebih kecil dari 28. Kita tuliskan pecahannya 3/7 lebih kecil dari 4/5. Paham ya? Oke, paham. Berikutnya. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda? Jika kemarin kita sudah belajar mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, kita akan dengan mudah mengurutkannya karena kita hanya melihat pembilangnya ya. Nah, sekarang penyebutnya berbeda loh. Bagaimana caranya ya? Caranya yaitu dengan menyamakan penyebutnya atau dengan KPK. Apa sih KPK? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, anak-anak. Di sini KPK-nya adalah kelipatan persekutuan terkecil karena nanti kita akan mencari kelipatan dari sekelompok bilangan, lalu kita cari sekutunya dan kita ambil yang terkecil.
terkecil. KPK. KPK adalah bilangan terkecil yang bisa untuk membagi habis sekelompok bilangan. Jadi nanti KPK-nya itu bilangan yang paling kecil, sekutu yang paling kecil yang tentunya akan bisa membagi habis sekelompok bilangan. Caranya adalah yang pertama, kita cari kelipatan bilangannya. Yang kedua, tentukan kelipatan bilangan yang terkecil. Bagaimana sih, Bu? Oke, kita langsung ke contohnya ya. Tentukan kelipatan dari 5 dan 10. Ya, ada sekelompok bilangan 5 dan 10. Kita akan cari kelipatannya. Kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5, setiap bilangan nanti akan kita tambahkan dengan 5 ya. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. 25 ditambah 5, 30. Oke, itu adalah kelipatan dari 5. Kemudian kita cari kelipatan dari 10. Setiap bilangannya nanti akan kita tambahkan dengan 10 ya, Nak. 10 tambah 10, 20, 20 tambah 10, 30, 30 tambah 10, 40, 40 tambah 10, 50, 50 tambah 10, 60. Oke, jadi kelipatan dari 5 adalah, 5-nya kita tulis lagi ya, Nak. 5, 10, 15, 25, dan 30. Berikutnya, kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, setelah kita cari kelipatannya, kita lihat cara yang kedua, yaitu tentukan kelipatan bilangan yang terkecil. Tapi sekutunya ya, Nak. Oke, mana yang sama dari dua kelipatan bilangan ini? Oke, betul. 10 dengan 10 ya. Jadi 5 juga punya kelipatannya 10. 10 juga punya 10 ya. Kemudian berapa lagi? 15? Bukan ya. 25? Bukan, karena 10 tidak punya kelipatan 25 ya. Kemudian berapa? Oke, 30 ya. 30 dengan 30. Wah, kita menemukan dua bilangan sekutunya ya, 30 dan 10. Tetapi karena ini KPK, kita akan cari sekutu yang terkecil. Jadi, antara 10 dan 30 lebih kecil mana? Oke, lebih kecil 10. Betul, sehingga kelipatan terkecil dari 5 dan 10 adalah 10, atau KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Sampai sini paham ya? Nah, anak-anak, Ibu mempunyai sekelompok pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda. Nah, kita akan urutkan dari terkecil ke yang terbesar. Kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu mencari kelipatan dari penyebut sekelompok bilangan tersebut ya. Ingat ya, kita cari kelipatan dari penyebutnya ya, Nak. Penyebutnya berapa ini? 2, 4, dan 7. Kita cari kelipatan dari penyebutnya karena kita akan menyamakan penyebut. Oke, seperti tadi caranya kita cari kelipatannya. 2, kelipatannya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setiap bilangan kita tambahkan dengan 2 karena kita mencari kelipatan 2. Berikutnya, kelipatan dari 4. 4, 8, 12, dan seterusnya. Setiap bilangan kita tambahkan dengan 4 karena kita mencari kelipatan 4. Berikutnya, kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Bu, sampai berapa sih panjangnya? Kita mencari kelipatannya sesuai dengan kebutuhan. Jika kita sudah menemukan sekutu, maka kita hentikan kelipatannya. Kalau kita lihat dari 3 bilangan ini, kita sudah mendapatkan sekutunya. Oke, kita cari ya, mana sekutunya yang sama.
12 dimiliki oleh 2 dan 4 tapi tidak 7. 14 tidak juga ya. Oke, coba 20. Tidak punya. Oh, ini 28, Nak. 28. 28. 28. Kita sudah menemukan ya. Kita cukupkan saja ya, tidak usah terlalu panjang. Kita langsung ke langkah yang kedua tadi, yaitu mencari kelipatan terkecil atau KPK dari 2, 4, dan 7. Karena tadi kita sudah mencari persekutuannya dan kita sudah menemukan 1 di awal, sehingga pasti yang paling kecil adalah tadi berapa? 28 ya. Oke, sehingga kelipatan terkecil dari 2, 4, dan 7 adalah 28. Sehingga untuk semua pecahan tersebut kita akan gunakan penyebut 28. Paham ya? Sekutunya di sini adalah 28. Ini 28 sudah yang paling kecil. Karena sebelum 28 ini tidak ada bilangan yang bisa dijadikan sekutu. Mau 24, 2 punya, 4 punya, tapi 7 tidak punya. Jadi ini memang 28 adalah bilangan yang paling kecil. Paham ya, Nak? Paham ya? Oke, langkah berikutnya adalah yang ketiga adalah kita ubah pembilangnya. Kita gunakan semua penyebutnya 28 ya, sehingga nanti pembilangnya akan berubah. Bagaimana cara mengubahnya? Begini caranya, Nak. Perhatikan. Kita tulis dulu bahwa setengah ini sama dengan 20 titik-titik per 28 ya. Caranya begini. 28 dibagi 2. Berapa hasilnya? 14 ya. Oke, sehingga 14 dikali 1 adalah 14. Kita letakkan di sini. Berikutnya 3/4. Ya, 3/4 sama dengan titik-titik per 28. Ini kita anggap saja pembilangnya belum diketahui ya. 28 dibagi 4. Hasilnya berapa? 7. Sekarang 7 kalikan 3. Hasilnya 21. Sehingga 3/4 ini sama dengan 21 per 28. Oke, berikutnya 3/7 sama dengan titik-titik per 28. 28 kita bagi 7. Hasilnya 4. 4 kali 3 hasilnya 12. Oke, sehingga 3/7 sama dengan 12 per 28. Kita sudah dapatkan penyebut yang sama ya. Penyebutnya yaitu 14 per 28, 21 per 28, dan 12 per 28. Kita sudah dapatkan penyebut yang sama, sehingga kita akan mudah untuk mengurutkannya. Bagaimana? Masih ingat mengurutkan dengan penyebut yang sama? Masih lah. Oke, kita tinggal lihat ke pembilangnya. Pembilangnya kita lihat dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, dari yang terkecil adalah urutan pecahan dari yang terkecil adalah 12 per 28, 14 per 28, dan 21 per 28. Bagaimana sampai sini? Paham ya? Paham. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah selalu semangat belajar dengan Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin membaca dan berlatih. Ada pantun untuk kalian yang selalu hebat. Ada menyebut, ada membilang. Bilangan bulat jadi pecahan. Selagi muda, giat berkembang. Sudah besar, jadi tumpuan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.